Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Trisani Olesian dengan NPM 2108260188. Di sini saya akan menjelaskan di blog Dermatology and Venerology. Adapun mind map saya itu membahas tentang fixed drug eruption. Fixed drug eruption atau FDA. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi. Fixed drug eruption ini adalah manifestasi dermatologis dari reaksi obat yang sering terjadi di lokasi yang sama setelah paparan berulang terhadap suatu obat. Nah, jadi FDA ini menggambarkan dia perkembangan satu atau lebih bercair erythematosa yang berbentuk lingkaran atau oval. Kemudian dia itu akibat dari paparan sistemik terhadap suatu obat. Reaksi ini itu membaik dengan hiperpigmentasi dan dapat kambuh di tempat yang sama dengan paparan ulang penggunaan obat penyebabnya. Kemudian untuk patogenesisnya sendiri, lesi pada fixed drug eruption ini dia biasanya itu muncul 2 jam setelah mengkonsumsi obat penyebabnya. Dia itu sel-sel emas lokal dari sekitar epidermis pada lesi fixed drug eruption ini bisa mudah mengaktifkan setelah kulit terpapar obat penyebab. Dia itu ada sel intraepidermal CD8+T aktif sehingga lesinya berkembang, keratinositnya dibunuh langsung oleh sel intraepidermal CD8+T. Itu dianya aktif sel emas ini berkontribusi pada aktivasi sel intraepidermal tersebut melalui induksi molekul adesi sel pada keratinosit. Dan untuk FDA ini juga termasuk dalam reaksi hipersensitivitas tipe 4. Berikut di sebelahnya di bagian ini terdapat gambaran lesi untuk fixed drug eruption ini dia bulat atau oval, hiperpigmentasi. Biasanya juga kalau belum masa penyembuhan dia erythematos, tampak merah bagian dasar. Kemudian untuk etiologinya itu obat antibiotik biasanya seperti contohnya tetrasiklin, penisilin, metronidazol, quinolone, dan bisa juga karena obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin, ibuprofen, dan juga paracetamol. Kemudian untuk sebelum ke diagnosis, saya juga akan membahas epidemiologi. Epidemiologi dari fixed drug eruption ini dianya bisa terjadi di semua usia, baik itu anak-anak maupun sampai orang lanjut usia. Namun yang paling sering itu terjadi pada orang dewasa muda hingga parubaya dengan median usianya itu berkisar antara 35 dan 60 tahun. Kemudian fixed drug eruption ini pada dasarnya itu terjadi sama antara pria dan wanita. Adapun laporan 10% FDA ini terjadi pada anak dan dewasa usia paling muda, yaitu yang pernah terkena menurut penelitian itu ada di anak usia 8 bulan. Nah, selanjutnya untuk diagnosis. Diagnosis ini bisa ditegakkan berdasarkan klinis, yaitu berdasarkan gambaran khasnya dan riwayat erupsi serupa akibat paparan obat yang sama sebelumnya. Namun bila gambarnya itu ambigu atau kita tidak yakin itu lesinya merupakan lesi dari fixed drug eruption, maka dapat dilakukan biopsi. Biopsi ini nantinya hasilnya secara histopatologis pada FDA itu ditandai dengan dermatitis antarmuka, vakuolar dengan infiltrasi eosinofil, dan limfositnya perivaskular, superficial, dan dalam. Jadi keratinosit nekrotik itu individu dapat terlihat tersebar di seluruh epidermis dan inkontinensia pigmen merupakan hal yang khas. Kemudian dalam kasus FDA yang berulang ini dia di tempat yang sama, kemudian kadang pigmennya kadang terjadi juga fibrosis pada dermis, papiler selain banyak melanovac.
Kemudian temuan histologisnya ini, pada gambaran histopatologisnya, ini tadi yang disebutkan bahwa dianya infiltrasi eosinofil dan limfosit, kemudian perivaskular di superficial. Kemudian mungkin sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan fixed drug eruption. Berikut referensi yang saya gunakan dari jurnal. Ada 3 referensi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya di blog Dermatology and Venereology mengenai penyakit fixed drug eruption atau FDA. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.